Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prica Khalifa Raska, NIM 7111181122 dari kelas C. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengolah data untuk menemukan reliabilitas dan validitas dari suatu skala dengan menggunakan aplikasi GISP. Pertama-tama kita buka aplikasi GISP-nya. Lalu kita klik ini dan kita buka file atau data skala yang akan kita ukur, yaitu motif sosial dari Equality. Kita klik, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Kemudian kita ubah skalanya menjadi scale karena kita akan mengolah reliabilitas dan validitas. Serta ini harus dilakukan secara manual, yaitu satu persatu. Semuanya harus diubah menjadi scale. Nah, setelah semuanya telah diubah, kita lanjutkan kembali. Pertama-tama kita akan mencari reliabilitas, yaitu dengan cara kita klik reliability yang menggunakan klasikal yang single test reliability analysis. Kita klik. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini merupakan lembar kerja. Ini untuk diolah datanya, dan di sini akan muncul hasil dari reliabilitasnya. Nah, dan selanjutnya kita masukkan item-item yang ada di sini ke tabel variabel. Kita masukkan semuanya. Setelah itu kita tunggu hasil dari koefisiennya yang akan muncul di sini. Nah, akhirnya muncul hasilnya, tetapi karena kita memiliki item yang banyak atau lebih dari 2, maka kita akan menggunakan alpha Cronbach. Kita klik single test reliability, kita checklist Cronbach, dan kita klik untuk tidak menceklis yang McDonald. Kita tunggu kembali hasilnya, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan hasil koefisien alat ukurnya itu sebesar 0,763, dan secara umum ini termasuk reliable karena nilai di atas 0, karena nilainya di atas 0,7. Setelah itu kita akan melihat reliabilitas per itemnya. Di bagian individual item statistik, kita klik Cronbach, kita checklist Cronbach, dan kita checklist yang item risk correlation-nya. Nah, maka akan muncul ini. Kita lihat di bagian ini, yaitu bagian item risk correlation.
item yang dikatakan reliable itu adalah item yang koefisiennya di atas 0,4. Nah, jika kita lihat di bagian ini, di dalam tabel ini, item yang di atas 0,4 itu hanya terdiri dari 2 item, yaitu item PAU 2 dengan nilai sebesar 0,505 dan item PAU 3 dengan nilai sebesar 0,514. Jadi, reliabilitas per itemnya yang reliabilitasnya tinggi atau di atas 0,4 itu hanya item PAU 2 dan item PAU 3. Sementara yang lainnya itu di bawah 0,4. Nah, selanjutnya kita akan menguji validitas. Sebelumnya kita kembali ke menu yang awal. Cara untuk melihat validitasnya itu kita klik faktor, lalu kita klik confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Terdapat tabel-tabel. Jika kita perhatikan, per itemnya ini memiliki judul yang berbeda-beda. ACH itu achievement, PAU itu power, dan AFF itu affiliation. Dalam pengujian validitas, kita harus membagi kelompok-kelompok ini menjadi 3 bagian. Dengan cara kita ubah namanya di sini dengan nama-nama kelompok yang ada di sini. Kita ubah terlebih dahulu menjadi ACH. Lalu di sini ada tanda plus, kita klik. Kita ubah kembali menjadi PAU. Klik kembali tanda plus dan kita ubah kembali menjadi AFF. Nah, setelah namanya diubah, maka masukkan setiap item sesuai dengan namanya. ACH1 sampai dengan ACH8 kita masukkan ke sini. PAU 1 sampai dengan PAU 8 kita masukkan ke sini. Dan AFF1 sampai dengan AFF8 kita masukkan ke sini. Maka akan muncul tabel-tabel yang terdiri dari model fit chi-square test, kemudian terdapat tabel parameter estimate, faktor loading, faktor variances, faktor covariances, dan residual variances. Tapi yang akan kita lihat itu adalah tabel yang faktor loadingnya. Nah, selain itu, kita juga akan melihat tabel-tabel lain untuk menentukan apakah ini valid atau tidak, yaitu dengan cara kita akan menambahkan beberapa tabel lagi. Nah, kita klik di bagian additional output, kemudian kita klik additional fit measure sama R-square-nya. Kita tunggu. Nah, akhirnya muncul tabel-tabel additional fit measure, fit index, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa satu persatu. Pertama, kita lihat tabel yang model fit chi-square test. Nah, di sini kita lihat nilai P-nya. Di sini nilai P-nya itu kurang dari 0,01. Sementara untuk item alat tes atau skala yang dikatakan valid, itu nilainya harus di atas 0,005. Maka alat tes ini atau skala ini dikatakan tidak fit karena nilainya kurang dari 0,001, sementara seharusnya itu di atas 0,005. Selanjutnya, kedua kita akan melihat tabel additional fit measure, fit indices. Dalam tabel ini kita akan melihat CFI-nya atau comparative fit index. Nah, di sini nilai CFI-nya itu sebesar 0,620.
Sementara untuk nilai yang ideal dari CFI itu adalah sebesar 0,90. Jadi CFI dalam tabel ini dikatakan tidak fit atau tidak valid. Selanjutnya kita akan melihat di tabel order fit measures, itu ada RMSEA-nya. Kita akan melihat hasilnya. Di sini nilai RMSEA-nya itu sebesar 0,083. Nah, sedangkan nilai yang ideal itu adalah kurang dari 0,05. Sementara di sini kan hasilnya jauh lebih besar dibandingkan 0,05. Maka jelas bahwa RMSEA-nya tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita lihat di dalam tabel yang sama terdapat GFI, Goodness of Fit Index, yang nilainya di sini sebesar 0,801. Sedangkan untuk nilai yang seharusnya dari GFI ini adalah di atas 0,090. Sementara di sini kan hasilnya kurang dari 0,090 yaitu 0,081, sehingga jelas bahwa GFI ini juga tidak memenuhi. Selanjutnya kita lihat tabel yang parameter estimate. Nah, di sini kita akan melihat standar estimate-nya. Setelah itu kita akan mencoba untuk memunculkan tabel standar estimate dengan cara klik advance. Lalu kita di bagian standardization kita klik yang all. Kemudian kita tunggu. Nah, muncul tabel yang standar estimate. Dalam standar estimate ini, kita akan melihat nilai yang di atas 0,5 per itemnya. Dan yang nilainya di atas 0,5 itu terdiri dari ACH2, ACH4, ACH5, ACH6, ACH8, PAU2, PAU3, PAU4, AFF2, dan AFF5. Maka yang nilainya di atas 0,5 ini totalnya hanya ada 10 item dari 24 item yang dapat memenuhi atau yang bisa digunakan, sementara yang lain tidak memenuhi. Jadi, berdasarkan tesnya, pada bagian Cronbach alpha itu memenuhi karena nilainya di atas 0,7 yaitu nilainya sebesar 0,763. Namun jika kita lihat dari korelasi per itemnya, itu hanya terdiri dari 2 yang berkorelasi atau cocok untuk digunakan, yaitu item PAU2 dan item PAU3, sementara yang lain tidak. Kemudian di tes validitasnya di antara 4 tes yaitu Chi-square, CFI, RMSEA-nya, dan GFI-nya, itu seharusnya setidaknya itu terdiri dari 2 yang memenuhi. Tetapi di antara keempat tes ini tidak ada satupun yang dapat memenuhi. Sehingga menurut tes ini, bahwa alat tes atau skalanya ini tidak valid atau tidak dapat memenuhi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.